Apa sih alasan kawan-kawan ini memilih untuk mondok dibanding harus ikut SMA atau sekolah-sekolah reguler lainnya, kuliah, SMP? Itu kenapa? Anak ini akan kemana? Apakah dia akan lanjut kuliah atau lanjut kerja atau gimana? Kan bingung nih Pak, apakah ada ijazahnya juga di sini gitu? Kekhawatiran itu ada nggak sih Pak gitu? Orang yang udah mau khatam, hampir selesai, itu ujiannya banyak, macam-macam. Jadi kalau pesan AB itu ada 3. Pesan pertama, 1 ini ujian terberat dari diri sendiri. Kedua itu dari orang tua, entah orang tuanya sakit, ekonominya sulit, berbagai macam lah kan. Ketiga ini agak sulit banget. Siapa mau jawab? Giliran. Karena menurut saya Pak ya. Bang, ya jangan Bapak lah. Menurut saya Bang ya. Abang. Cerita Abang. Iya. Menurut saya nih Bang. Saya ini mengikuti zaman waktu saya zaman pada saat ini. Banyak kan mungkin ada yang pacaran atau gimana. Mungkin ya kita ngambil yang lebih bagus gitu lah. Menghindari pergaulan yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik gitu ya, menjauhkan kita. Nak menuntut ilmu agama juga lebih dalam. Terus kan sama beliau juga, insyaallah beliau ini tegas orangnya ya. Orang yang tegas, terus peduli sama sesama. Terus gimana ya? Peduli dengan santri-santrinya. Saya menyayangi santrinya juga. Ya. Saya mau nanya, siapa pendiri pondok nih? Namanya? Nama beliau Ustadz Abdul Wahab Al-Hafidh. Ustadz Abdul Wahab ya. Oke. Nah, kalau kamu gimana? Kenapa milih harus mondok gitu? Malah ini bisa jadi model sebenarnya. Apa? Dulu tuh enggak kepikiran sih. Kan kelas 1-nya SMP-nya di SMP 13. Jadi di sekolah tuh ada masalah. Jadi ada masalah. Bermasalah ini sebenarnya. Tapi akhirnya terbuka dapat hidayah datang sini, alhamdulillah enggak nakal lagi gitu kan. Nah, itu salah satu ngapa pondok nih bisa merubah orang 180 derajat, 90 derajat lagi. Ini kenapa? Ya termotivasi dengan kawan yang hafal Quran. Oh, jadi pengen juga ngapal Quran ya. Masya Allah. Nih, diam ente nih. Baik kemasukan. Ini gitu. Kalau saya sih Bang, memang dari kecil mau nak mondok Bang. Dari kecil dah. Emang dah ada cita-citanya gitu. Pengen mondok gak Bang. Soalnya kakak kami pun mondok gak, jadi kami pengen gak. Tak ada gak? Oh, tak ada gak? Cuman mondok tuh asik ya kelihatannya gitu. Seru, nampak banyak kawan gitu. Banyak kawan gitu ya. Ini ngomong-ngomong udah hafal berapa juz nih semua nih? 21 juz nih? 30 juz nih? Alhamdulillah saya lah 30 juz. Alhamdulillah udah 30 juz. Sama. Masya Allah. Saya 1 juz pun belum. Jadi lihat nih kawan-kawan nih, ini udah hafal 30 juz. Kita ya mudah-mudahan dengan ilmu yang mereka dapat di pondok nih bisa menyebar kemana-mana ya. Amin. Anak ini akan kemana? Apakah dia akan lanjut kuliah atau lanjut kerja atau gimana? Kan bingung nih Pak, apakah ada ijazahnya juga di sini gitu? Bapak kekhawatiran itu ada nggak sih Pak gitu? Saya punya keyakinan kalau memang agama kita udah bisa hafal Quran juga, udah bisa mengamalkan Quran juga, bisa insya Allah dunia dengan sendirinya akan mengikuti. Karena kita tadi dengar beberapa perguruan tinggi, jangan khawatir, kata Pak Ustadz Wahab tadi, bahwa ada beberapa perguruan tinggi itu yang membuka secara khusus buat penghafal Al-Quran 30 juz itu, bahkan hanya dipanggil oleh rektornya, rektor kayak UII, disuruh melanjutkan bacaan, kemudian bisa melanjutkan langsung diterima. Ini kan kemudahan. Nah, tapi buat saya nanti ke depan saya punya niat, kalau memang kita ingin anak kita ini, karena udah kita niat awal untuk ditafaqahu fiddin, untuk belajar agama, kita minta dia kalau bisa lanjut lagi untuk belajar fikih, belajar bahasa Arab dan seterusnya kan, nahwu sharaf. Tapi kita kembalikan pada anak juga. Ya, yang penting kita udah punya pondasi yang kuat. Anak ini udah kita pondasi Quran,
dengan ilmu Al-Quran, dengan hafalannya, udah siap dengan pondasinya yang kuat, seterusnya kita tidak terlalu khawatir karena udah ada benteng Al-Quran. Mau ke agama silakan, mau ke umum silakan, tapi udah ada benteng yang kuat. Bahkan kita berharap dengan dia ke umum nanti mungkin bisa mewarnai ilmu-ilmu umum kan, bisa mewarnai dengan Islami, unsur-unsur Islaminya masuk kan. Nah, tapi lebih bagus lagi, lebih mantap lagi kalau lanjut mendalami ilmu agama, nah, kan? Karena saat ini kita melihat bahwa para pewaris Nabi, warasatul anbiya ini tidak banyak di dunia ini. Sekarang Zaman sekarang ini yang fokus betul-betul memahami ilmu agama, yang betul-betul memahami ilmu agama dari kitab alatnya kan, dari sumbernya. Nah, ini yang masih sangat kurang. Ini yang kita harapkan memang harus ada sebagian dari umat Islam, orang tuanya itu merelakan anaknya. Kalau anaknya ada 3, ada 4 misalnya, kalau tidak bisa semuanya, diikhlaskanlah 1 orang. Iya, minimal 1. 1 untuk pondok pesantren, mungkin nanti dia belajar lagi di Fakultas Agama, Ilmu Syariah, Tarbiyah, Usuluddin kan? Iya, benar. Nah, supaya dia bisa membentengi keluarga, membentengi juga umat, gitu kan. Nah, Jadi jarang ya orang tua yang berpikiran kayak bapak nih ya zaman sekarang nih Pak ya. Jadi kepikiran tuh orang tua taunya anak saya masuk sekolah reguler, kerja, udah aman hidupnya berarti gitu kan. Padahal dia tidak memikirkan pondasi awalnya dulu Fondasi gitu awal, kan Pak ya. betul. Nah, karena anak yang soleh itulah yang membawa orang tuanya untuk masuk surga. betul, Pak betul. ya. Jadi makasih banyak nih Pak, udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol sama cerita abang, udah cerita-cerita pengalaman seperti apa. Nah. Dan semoga ini bermanfaat untuk yang nonton Pak ya. Iya. Nah, kalau kan udah dari 2017 berarti sekarang kan 2020 berarti udah 3 tahun lah ya. 3 tahun. Selama 3 tahun tuh udah berapa alumni sih yang udah lulus atau berapa santri sih yang udah lulus gitu? Yang lulus ya. Untuk alumni pertama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mahyajatul Qura ini meluluskan 2 orang. Luluskan 2 orang. 2 orang. Untuk tahun depannya, tahun selanjutnya maksudnya, tahun selanjutnya itu kurang lebih 7 orang. 9, 2 putri, 7 putra, berarti 9 ya. 9. 9 orang. Oh gitu. Nah tapi di sini nih apa pakai sistem semester kah atau kayak sekolah-sekolah kan ada semester, ada cawu atau gimana? Kalau di sini gimana? Ya kita ndak pakai kurikulum kayak umum sih bang. Oh gitu. Ya kurikulum pesantren lah. Kurikulum pesantren. Jadi kalau mampu dianggap memang udah bisa dilepas itu dilepas. Lepas. Ya. Oh gitu. Jadi syarat untuk lepas di sini kan selain memang hafal Quran, syarat terbaik ini untuk menjaga yaitu murojaah. Jadi nanti murojaah itu hasilnya muskin kan? Muskin 30 juzuk. Nah di situ mereka harus bisa duduk dari juz 1 sampai juz 30. Khataman itu ngaji. Mungkin kawan-kawan belum tahu nih murojaah itu apa. Boleh jelaskan Bang? Kalau murojaah itu hafalan mengulang-ulang hafalan. Mengulang hafalan. Mengulang hafalan, melekatkan hafalan, memuskinkan hafalan. Jadi ketika mereka hafal tidak hanya sekadar hafal. Ya kalau hanya sekadar hafal, jangan kan cuma 1 tahun, 1 bulan ya ada kan? Iya, benar. 1 bulan pun orang bisa. Cuman untuk memantapkan hafalan, memuskinkan hafalan ini butuh proses yang panjang. Ya bahasanya Abi dalam mengajari kita gitu, ya sampai mati. Kan untuk memuskinkannya, tapi kita punya target sekian waktu setelah mereka khatam 30 juz, mereka harus muskin dengan program-program yang ada di pondok. Nanti ada 1 5 juz, nanti 6 10, 11 15, 16 20, 21 25 sampai 26 30. Nanti dirangkup lagi 1 10, 11 20. Itu seperti itu contohnya. Oh, gitu. Nanti akhirnya mereka harus bisa simaan itu membaca tanpa Al-Quran itu dari juz 1 sampai juz 30 sekali duduk. Kebayang Bang ya, insyaallah. Bayang ya. Saya ini ngaji ya masih atas ini. Minimal umur untuk masuk ke sini. Ya minimal ya. Umur. Untuk minimalnya itu di sini ya tamat SD. Taman SD. Karena bisa sih anak kecil kalau kita TK, hitungan gitu umum kan? kan bisa karena mereka mungkin masih pola pikirnya masih bersih, ingatannya masih kuat bisa. Cuman kita kan dalam kepengurusan terbatas. Anak kecil mohon maaf yang masih TK SD kan kita belum bisa untuk mengatur mereka sedemikian rupa kan dengan tenaga pengajar yang
ada hanya beberapa orang. Jadi kita hanya tarik anak-anak yang udah sedikit dewasa, ya SMP itulah, tamat SD yang mau ke SMP atau tamat SMP yang mau ke SMA. Di sini pun yang tamat SMA udah ada. Udah ada. 2-3 orang yang mungkin mereka tidak ingin kuliah daripada nganggur, dan mereka memang punya keinginan kuat, semangat yang luar biasa untuk menghafal. Akhirnya mereka tetap di sini setelah menamatkan SMA-nya. Oh, gitu. Ada beberapa orang seperti itu ada. Tapi di sini berarti tidak ada pakai ijazah gitu ya? Ah, Nggak jelas pakai lah. ijazah, nggak ada pakai ijazah, tapi bisa mengikuti paket C, bisa, Bisa, ya. kan? Bisa juga gitu kan. Nah, terus ada, saya dengar-dengar ada link untuk lulusan di MQ ini sampai ke perguruan tinggi atau sampai ke luar negeri. Oh iya, untuk beberapa lulusan emang kita juga udah diajari Abi, maksudnya udah dikonsultasikan dengan Abi. Anak-anak yang udah lulus ini seperti anak Abi sendiri, itu mereka dari sini yang udah khatam 30 juz, mungkin lancar, itu bisa ke Yaman, bisa ke Turki, bisa ke luar negeri. Untuk tingkat nasional mereka bisa ke Al-Hikam, Syafi'iyah, Syafi'iyah di Jawa itu kan, bisa juga ya di berbagai perguruan tinggi yang bisa menerima untuk tahfidz lah. Insyaallah jangan khawatir, untuk umum jangan khawatir lah. Jangan khawatir lah buat orang tua ya yang masukkan anaknya ke sini itu jangan khawatir. lah. Untuk masalah Ijazah. ya, karena masih banyak betul. perguruan tinggi yang akan menerima tahfiz Quran. Ini bukan sembarangan nih, Bro. Tahfiz Quran itu susah. Jadi jangan dianggap kaleng-kaleng lah kalian tuh ya. Kalian kan masih muda nih, pasti butuh kayak kesenangan-kesenangan untuk menghibur diri dalam artian yang positif ya gitu kan. Nah, itu apa sih hiburan-hiburan kalian ketika mondok tuh gitu? Kadang tuh setiap 2 minggu sekali tuh kami ada futsal gitu. Futsal. Bagus, sehat. Ya, jadi untuk kami tuh biar fisik kami itu jadi terjaga juga. Silat ada enggak silat? Silat belum ada sih. Belum ada, Belum nanti ada. saya ajar. Boleh lah, Bang. Ya sama juga Sama ada. ya. Futsal enggak? Futsal. Ada juga sini hiburan lainnya. Ya. Anak sana, anak saya. Karena nih banyak nih nonton nih, 1 juta manusia yang ada nonton. Banyak sih, Pak. Banyak ya? Banyak sih. Bapak Agi. selain futsal apa biasanya kegiatan di pondok? Ya, nonton Nonton apa nih? nonton bareng. Nonton bareng ya, jangan nonton yang lain nih. Sama nggak? Sama ya, Hiburan-hiburan sama. Sama ya. Hah? Sama ya. Sama apanya? Sama kegiatannya. Sama kegiatan. Ya, mungkin mereka masih malu-malu ya, tapi saya tahu mereka di sini itu banyak ada ikan nila. Tadi saya lihat ada miara ikan nila, ada banyak tanaman-tanaman hias di sini nih. Saya rasa mungkin yang cewek-cewek kali ya. Di sini kan selain Hafizah ya. Tanamannya. Oh, ini ngurus tanaman. Bagian tanaman. Tapi selain santri cowok, cewek juga ada ya? Santri cewek ada juga. Ada juga. Ada juga ya. Nah, apa harapan kita setelah keluar dari pondok nih, setelah mengabdi setahun gitu kan? Nah, apa planning kalian nih setelah ini nih? Apakah mendirikan pondok baru? Amin. Harapan saya untuk kedepannya ya semoga saya ini bisa berguna di kalangan masyarakat banyak ya setelah saya keluar. Ya ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kan. Amin. Ya doakan saja. Ya dan hanya itu saja. Itu saja. Ya. Oke. Itu cita-cita yang mulia sekali ya. Mereka udah diajarkan di sini nih bukan soal materi dah. Mereka udah mengejar bukan mengejar duniawi dah. Akhirat dah mereka kejar. Aduh, malu saya nih. Saya minta tolong satu ayat di juz 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن
إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Wah. Masih kita tak percaya nih. Buat inilah kawan-kawan yang masih maju mundur nih untuk pengen masuk mondok gitu kan. Nah, apa pesannya? Pesan saya, kalau pesan saya jangan pantang menyerah lah. Jangan pantang menyerah, karena salah satu kunci sukses orang bisa mondok, bukan hanya mondok sih, dari segala pendidikan. Jangan pantang menyerah. Pertama, saya berkomitmen, saya punya motivasi dengan Al-Qur'an, wala tayasu mir rahmatillah. Ya, mir rahillah wala tayasu mir rahillah. Yang kedua, wala taqnatu mir rahmatillah. Jadi kalau kita putus asa, ya mohon maaf kalau kita berbicara tentang kecerdasan, mungkin kita banyak tidak cerdas kan? Ya, kita mungkin belum sepandai mereka yang udah alim, tapi dengan semangat, tekun, rajin, insyaallah itu tadi, jangan putus asa. Kuncinya jangan putus asa, tetap lanjut. Kalau kita ya pada suatu waktu kalau kita mondok kan pasti ada lemahnya ya kan, bosannya. Ya jalani aja dulu kan, nikmati. Nanti Allah itu udah tahu ini si anak sungguh-sungguh Allah ciptakan nanti jalan yang kesusahan itu yang mudah. Nanti kata Imam Syafi'i, kalau orang takut dengan sulitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan sulitnya kebodohan setelah kehidupan nanti kan. Nah, itu aja kuncinya. Jadi wabil khusus ini untuk yang hafal Quran, jangan pantang menyerah. Dia ada yang namanya sulit menghafal, tidak lancar, segala macam kan dengan rintangan-rintangan apapun, itu jangan nyerah lah. Itu biasanya di tengah jalan, ya, biasanya pasti di tengah jalan itu kan. Apalagi ada kawan-kawan guyon itu yang udah khatam, orang yang udah mau khatam hampir selesai itu ujiannya banyak macam-macam. Jadi kalau pesan AB itu ada 3. Pesan pertama, 1 ini ujian terberat dari diri sendiri. Kedua itu dari orang tua, entah orang tuanya sakit, ekonominya sulit, berbagai macam lah kan. Ketiga ini agak sulit Bang. Apa tuh? Perempuan. Mohon maaf ini Mang pesan dari Abi ya. Jadi kita harus menjaga jarak antara lawan jenis. Yang bukan mahram, tidak yang dengan pacaran yang bukan ajaran Islam lah ya. Kalau ta'aruf sih ya itu setelah khatam lah ya. Itu lain pembahasan nih. Jadi seperti itu, tetap semangat dan jangan khawatir tentang rezeki. Bahasa kasarnya orang non muslim aja Allah tanggung rezekinya kan, apalagi penuntut ilmu, wabil khusus yang penghafal Quran ya kan. Jadi jangan putus asa lah. Kebanyakan tuh orang tua yang berpikiran seperti itu. Aku nanti udah lulus, mau kerja apa nih? Iya betul. Enggak bahkan seperti itu ya. Jadi rezeki itu kadang tidak sesuai dengan ijazah kita, tapi yakin Allah pasti memberikan rezeki, udah pasti itu, ya kan, dengan rahmannya Allah, rahimnya Allah. Yang penting kita ikhtiar kita, apalagi kita ini ingin menggapai ridhonya Allah kan dengan Al-Quran. Nah seperti itu menurut saya seperti itu. Jangan wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allahnya Allah. Itu. Oke, makasih, itu dulu Bang Saiful. Semoga kita berjodoh ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain, dan minta doanya saya untuk bisa lancar ngapal Quran nggak nih Bang? Karena itulah tadi itu salah satu yang tadi Abang bilang tuh 3 tuh perempuan. Semoga video ini bermanfaat buat yang nonton. Pamit dulu buat teman-teman, jangan lupa channel ini di like, subscribe, and share ya. Cerita Bang. Abang apa? Cerita lah. Masya Allah. Berkah.